وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul bait, pimpinan daripada pondok pesantren Al-Ansari, yaitu Akhina Al-Fadil Kiai Haji Gus Lutfi Rahman. Begitu pula orang tua kita bersama, guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar Ba'abud, para habaib, para asatid, para kiai lainnya, ada Gus Syahnun bin Kiai Haji Taifur, guru kita bersama. Semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, asatid kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, kurang kompak aminnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap keluarga besar pondok pesantren Al-Ansari, begitu pula kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazakumullahu khairul jazaa. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer, dan salam yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan yang paling penting mudah-mudahan semuanya diberikan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya Rabbal Ahiba'il kiram. Pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk di tengah-tengah Anda semua di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk halal bihalal, sekaligus silaturahmi alumni pondok pesantren Al-Ansari. Dengan momentum ini kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, bicara soal ukhuwah Islamiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim berfirman, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, adalah
ikhwah. Ikhwah ini dalam bahasa Arab jamak dari akhun. Akhun itu artinya saudara. Satu, mufrad. Kalau jamak ada dua, ada ikhwah, ada ikhwan. Kalau saudara, sedara, ada hubungan kerabat, bapak sama anak, sepupu dan lain sebagainya, maka akhun jamaknya jadi ikhwatun. Akan tetapi kalau nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan darah, kata ulama akhun itu dijamak menjadi ikhwanun. Jadi akhun kalau ada hubungan kerabat, saudara-saudara, saudara karena ada hubungan nasab, jamaknya adalah ikhwatun, saudara. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan nasab, maka jamaknya menjadi ikhwanun. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan persaudaraan sesama muslim di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah gambarkan persaudaraan tersebut bukan dengan kata-kata ikhwanun, saudara, tapi Allah menyebutnya dengan ikhwah, lafaz yang seharusnya digunakan untuk saudara-saudara, tapi digunakan untuk menggambarkan persaudaraan muslim, saudara. Gak peduli apapun ormasnya, gak peduli apapun latar belakangnya, gak peduli apapun negaranya, gak peduli apapun jinsiyahnya, selama dia beriman, selama dia Islam, maka dia adalah saudara kita. Bahkan lebih kuat persaudaraannya daripada persaudaraan darah. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya persaudaraan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan satu sama lain, saudara. Manakala ada seorang mukmin sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Ada seorang mukmin menderita, yang lain juga merasakan menderita. Kalau ada seorang mukmin merasakan daripada penderitaan, yang lain juga merasakan pedihnya, saudara. Ini persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. Akan tetapi sayang, seribu sayang, kita lihat sekarang, maaf Pak Bu, kadang-kadang ada yang mengedepankan ormas daripada agamanya. Betul? Ada saudara-saudaranya mentang-mentang nggak satu ormas, rasanya kok pengen musuhan terus. Kira-kira ada nggak yang begitu? Orang Gombak jawabnya ada atau tidak yang begitu? Ada atau tidak yang begitu? Padahal Allah sudah persaudarakan, saudara. Allah sudah ikat dengan tali iman, dengan tali Islam. Tapi kenapa tali iman, tali Islam tersebut diputuskan dengan fanatisme keorganisasian? Na'udzubillah min. Pada kesempatan kali ini dan di banyak kesempatan, saudara, di berbagai tempat saya jelaskan, salah satu penyebab perpecahan di tengah-tengah umat Islam karena satu sama lain tidak memahami tugasnya ibadah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang keras selalu nyindir yang lembut, saudara. Apa mereka katakan? Oh, itu yang lembut-lembut pengecut itu yang lembut-lembut penjilat itu yang lembut-lembut antek-antek perintah itu. Oh, itu yang lembut-lembut itu gak punya iman itu yang lembut-lembut itu pengkhianat. Saya mau tanya, ada gak yang seperti itu? Ada. Kurang kompak, lemas semangatnya, ada atau tidak yang seperti itu? Ada atau tidak yang seperti itu? Kalau sampai di situ, saudara, sebaliknya kadang saudara-saudara kita yang dakwahnya lembut, apa begitu melihat saudara-saudaranya yang tegas? Oh, itu yang tegas-tegas anarkis itu yang keras-keras itu radikal itu. Oh, itu yang keras-keras itu anti NKRI
tanya, ada nggak yang seperti itu? Orang kompak ada nggak yang seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya muslim sama muslim gontok-gontokan, muslim sama muslim ribut, muslim sama muslim perang. Yang senang orang-orang kafir, yang senang orang-orang musyrikin, yang senang orang-orang Nasrani, yang senang orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min. Makanya pada kesempatan kali ini saudara, di banyak daerah, setiap saya masuk ke satu daerah, pertama kali saya ceramah, selalu saya jelaskan bahwasanya umat Islam harus memahami bahwasanya di dalam Islam, medan juang Islam ada 3. Ada berapa? Tapi sebelum saya lanjutkan, kelihatannya udah banyak yang lemas, betul? Betul atau betul? Lanjut jangan. Masih semangat? Betul? Udah malam ini. Lanjut. Jam berapa? Lanjut. 11:30. Masih semangat? Lanjut terus. Oh hujan. Lanjut. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Lapar. Lanjut. Masih semangat? Lanjut terus. Sampai subuh. Sampai subuh Anda pulang tidur saudara. Itu kira Anda rokok kenapa sampai subuh? Masya Allah, berarti semangat. Mudah-mudahan semuanya diberkahi. Amin ya Rabbal. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin jelaskan, dan saya jelaskan permasalahan ini di berbagai daerah karena masih banyak umat Islam yang belum paham saudara, bahwasanya di dalam Islam yang namanya medan juang Islam ada 3. Ada berapa? Kurang kompak. Ada berapa? 3. Apa maksudnya medan juang Islam? Pola perjuangan di dalam Islam saudara, metodologi dalam berjuang di dalam Islam itu ada 3 macam saudara. Yang pertama adalah dakwah. Yang pertama apa? Kurang kompak. Yang pertama dakwah. Yang kedua hizbah. Yang kedua apa? Kurang keras. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah jihad. Yang ketiga apa? Kurang keras. Yang ketiga apa? Sekali lagi supaya semuanya hafal, saya mau tanya, medan juang Islam dalam Islam ada berapa? Kurang keras. Ada berapa? Yang pertama kurang keras. Yang pertama. Yang kedua hizbah. Yang kedua. Yang ketiga jihad. Yang pertama saudara, saya mulai bahas dari yang pertama, dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u, hei Muhammad, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Ajak dengan cara apa? Bil hikmati, dengan cara yang penuh hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan wejangan-wejangan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan wejangan yang santun, simpatik, menarik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau harus terjadi perdebatan, maka lakukanlah perdebatan dengan cara yang terbaik. Shadaqallahul azim. Subhanallah saudara. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, ini ayat turun konteksnya kepada ahlul kitab, orang-orang non muslim, Yahudi dan Nasrani saudara. Tapi meskipun konteksnya tentang Yahudi dan Nasrani, Allah pesan sama Nabi kita, ud'u, hei Muhammad, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Walaupun mereka bukan orang-orang Islam, ajak ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah,
santun, bijak, simpati, menarik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau harus terjadi perdebatan, debatlah dengan cara yang terbaik. Artinya apa, saudara? Kalau dakwah kepada ahlul kitab saja, Allah perintahkan kita untuk lembut, untuk santun, untuk bijak. Apalagi dakwah kepada sesama muslim, saudara. Nggak boleh dakwah keras, nggak boleh dakwah anarkis, nggak boleh dakwah radikal. Kalau dengan ahlul kitab yang bukan muslim saja diperintahkan untuk bijak, apalagi kepada orang-orang muslim. Alhamdulillah. Bahkan tak sampai di situ, saudara. Di ayat lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad, andai kata kau keras, andai kata kau bengis hati, lan faddu min hawlik, maka niscaya mereka akan bubar, akan kabur dari sekitarmu, saudara. Artinya apa? Dari dua ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang namanya dakwah, sebagaimana artinya secara bahasa, da'a yad'u da'watan du'aan, yang artinya mengajak, memanggil, ajakan dan panggilan karakternya lembut, saudara. Ajakan dan panggilan karakternya santun, harus baik, harus simpatik, harus menarik. Nggak boleh yang namanya mengajak rusuh, saudara. Nggak boleh yang namanya mengajak menggunakan cara-cara kekerasan. Nggak boleh yang namanya mengajak itu menggunakan cara-cara yang anarkis, yang ribut, saudara. Tapi dakwah harus dilakukan sebagaimana tuntunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Kurang keras jelas atau tidak? Kalau begitu dakwah lembut atau tidak? Dakwah santun atau tidak? Apa boleh dakwah keras? Apa boleh dakwah rusuh? Apa boleh dakwah anarkis? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu medan juang Islam yang pertama, saudara. Medan juang Islam yang kedua adalah hizbah. Kalau tadi dakwah lembut, santun, simpatik, menarik, tapi hizbah beda, saudara. Hizbah nggak sama dengan dakwah. Yang namanya hizbah, apa sih artinya hizbah? Hizbah itu adalah mustalahul fiqhi, terminologi fikih, istilah fikih yang artinya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan al-hizbatu hiya ibaratun syamilatun 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang dimaksud dengan hizbah adalah sebuah ungkapan yang syamilah, yang mencakup tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa sederhananya hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar. Dari segi bahasa, amar ma'ruf diambil dari kata amaro ya'muru amron, yang artinya perintah. Nahi munkar diambil dari naha yanha nahyan, yang artinya melarang. Perintah dan larangan itu beda dengan mengajak, saudara. Kalau dakwah artinya mengajak, maka amar ma'ruf artinya perintah dan larangan, saudara. Beda. Perintah dan larangan punya karakter yang beda dengan mengajak. Kalau mengajak harus dengan santun, bijak, dengan lembut, dengan betul-betul kata-kata yang simpatik. Akan tetapi perintah dan larangan sifatnya instruktif. Yang namanya instruksi harus tegas, instruksi harus tegas, instruksi harus jelas, instruksi
tidak boleh abu-abu, tidak boleh rabun. Alhamdulillah. Saya kasih contoh yang gampang, instruksi, perintah, larangan. Andai kata ada seorang panglima militer, nah, tadi ada dari tentara itu. Andai kata ada seorang panglima militer, dia punya pasukan 500.000 pasukan, saudara, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ada musuh mau menyerang dengan pesawatnya, dengan tanknya, dengan berbagai macam persenjataannya. Panglima militer tersebut berdiri di depan prajurit-prajuritnya. Apa dia katakan? Wahai prajurit-prajuritku, musuh di depan mata, mereka akan menyerang kita, maka tidak ada kita lain, kita akan lawan mereka sampai tetes darah terakhir. Saya mau tanya, kalau panglima seperti itu bagus atau tidak? Tegas atau tidak? Mantap atau tidak? Itu namanya instruksi, saudara. Tapi sebaliknya, panglima militer pasukannya ada 500.000, saudara, tegak luar biasa. Dia berdiri di depan pasukannya, musuh di depan mata. Apa dia katakan? Wahai prajurit-prajuritku, musuh sudah di depan mata, mereka akan menyembelih kita. Mari bersama-sama kita bersiap untuk berperang. Fa'alaihi faliyatafaddal. Saya mau tanya, kira-kira panglima militer begini bagus atau bencong? Bagus atau bencong? Bagus atau ngawur? Bagus atau ngawur? Ngawur, saudara. Instruksi nggak bisa, lemah gemulai seperti itu. Instruksi mesti tegas, lugas, gamblang, hitam, putih, saudara, betul. Makanya amar ma'ruf nahi munkar beda dengan dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar mesti tegas, mesti jelas, mesti lugas. Mari kita lihat bagaimana amar ma'rufnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda Nabi, panutan kita, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat cerita, kana idza khawaban nas ihmarra wajhuh. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sudah berkhutbah, ihmarra wajhuh, saudara, itu wajah Nabi sampai merah. Insyaallah, saking tegasnya khutbah Nabi. Kalau beliau sudah bicara halal haram, bicara hak batil, bicara kufur iman, ihmarra wajhuh, wajah beliau sampai merah, saudara. Saya mau tanya, saya dari tadi ceramah keras atau tidak? Tidak. Orang kompak keras atau tidak? Yang bilang nggak keras mungkin tidur, saudara. Keras kan? Bu, keras atau tidak? Muka saya merah apa enggak? Hah? Merah. Jangan lama-lama mandanginnya, nanti naksir, saudara. Nggak merah, betul? Muka saya belum merah. Saya mau tanya, Habib Rizik ceramahnya keras atau tidak? Tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Tapi muka beliau kalau ceramah sampai merah atau tidak? Nggak sampai merah, saudara. Sekelas-kelasnya saya, sekelas-kelasnya Habib Rizik, ceramahnya mukanya nggak sampai merah, saudara. Tapi baginda Nabi Muhammad, kalau sudah ceramah mukanya sampai merah, ibadah Allah. Bahkan nggak sampai di situ, itu dikatakan wahmarrat aina. Bahkan ada riwayat mengatakan baginda Nabi saking tegasnya kalau sudah bicara halal haram, saudara, itu kedua mata Nabi sampai merah. Saya mau tanya, mata saya merah apa enggak? Merah atau tidak? Mata merah karena iritasi ringan minum instor, saudara. Nggak merah, saudara. Setegas-tegasnya ceramah saya, mata saya nggak pernah sampai merah, saudara. Habib Rizik, setegas-tegasnya ceramah beliau, matanya nggak pernah sampai merah, saudara. Tapi kita punya Nabi, begitu bicara halal, haram, hak, batil, benar, salah, mata
Nabi sampai merah ibadallah. Artinya apa? Sekeras-kerasnya kita, setegas-tegasnya kita, tidak ada apa-apanya dengan ketegasan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nggak sampai di situ, itu sahabat cerita bagaimana amar ma'rufnya Nabi, saudara. Ihmarrat aina washtadda ghadabuh wa ala sautuh ka'annahu mundiru jaishin sallallahu alaihi wasallam. Nggak cuma matanya merah, saudara. Nabi Muhammad kalau sudah bicara hak batil, benar salah, halal haram, itu suara Nabi melengking tinggi, saudara. Ishtadda ghadabuh, kemarahan Nabi luar biasa. Wa ala sautuh, suara Nabi melengking tinggi. Ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan Nabi bukan lagi ceramah, tapi seakan-akan Nabi sedang menjadi penyeru pasukan perang, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu Nabi Muhammad amar ma'rufnya tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Itu baru amar ma'rufnya Nabi, Bu. Belum nahi munkarnya Nabi. Kalau kita mau bicara nahi munkarnya Nabi, Pak, Bu, Masya Allah, jangankan 1-2 jam, 1 malam pun tidak akan cukup, saudara. Saking luar biasanya nahi munkar kita punya Nabi. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibahi di dalam maulid tibanya beliau mengatakan, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana bihaddihi wa sababihi wa idza dhiya haqqullah lam yakum ahadun bighadabihi. Salah satu karakter unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana bihaddihi wa sababihi. Kalau ada orang yang berbuat salah sama Nabi berkaitan dengan pribadi Nabi, dimaafkan sama Rasulullah, saudara. Rasulullah ada yang meludahi, itu yang meludahin Nabi begitu sakit ditengokin sama Rasulullah, saudara. Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah nggak marah, Rasulullah sabar. Rasulullah dicaci maki, dihina, Rasulullah balas dengan senyuman, saudara. Rasulullah balas dengan kebaikan. Ini adalah kelembutan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pribadi Nabi. Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah murka, Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, saudara. Itu kalau berkaitan dengan pribadi Nabi, saudara. Tapi nggak sampai di situ. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiya haqqullah lam yakum ahadun bighadabihi. Ya, Nabi memang pemaaf. Ya, Nabi membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, Nabi tidak pernah dendam, saudara. Tetapi kalau hak Allah diinjak-injak, syariat Allah dihinakan, agama Allah dipermainkan, agama Allah dinistakan, lam yakum ahadun bighadabihi. Tidak ada satupun yang bisa menahan kemarahan Nabi, saudara. Takbir! 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 Makanya diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir, salah satu contoh nahi munkarnya Nabi, saudara. Diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir. Di Al-Quran diceritakan ada satu masjid namanya Masjid Diror, saudara. Al-Quran menyebutnya dengan Diror, Masjidan Diroro. Al-Quran yang menyebutnya sebagai masjid. Ini Masjid Diror pada saat itu dibangun oleh sekelompok orang yang ada di Madinah. Pada saat pembangunan masjid tersebut selesai, Rasulullah sedang ada di luar Madinah. Mereka kirim utusan kepada Rasulullah. Mereka minta supaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid yang baru rampung, baru selesai dibangun tersebut di Madinah. Karena Rasulullah masih di luar kota pada saat itu. Kata Rasulullah, ya, sekarang saya masih di luar kota. Nanti kalau pulang ke Madinah, saya akan sholat di masjid tersebut. Alhamdulillah. Singkat cerita, di perjalanan pulang menuju Madinah, datang wahyu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala kasih tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau sholat di tempat itu wahai Muhammad. Jangan kau sholat di masjid tersebut, karena masjid tersebut dibangun bukan untuk Allah. Masjid tersebut dibangun bukan untuk Rasulullah. Masjid tersebut dibangun bukan untuk Islam. Akan
akan tetapi masjid tersebut yang pertama dibangun untuk memecah belah umat Islam, saudara. Dibangun untuk memecah belah umat. Bahkan nggak sampai di situ, itu masjid digunakan untuk memata-matai umat Islam. Infonya dibocorkan kepada orang-orang kafir, saudara. Lebih dari itu, masjid tersebut dibangun untuk persiapan menyambut pasukan orang-orang kafir untuk mengepung umat Islam. Subhanallah. Itu Rasulullah begitu dengar informasi demikian, Rasulullah marah luar biasa, saudara. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah kumpulkan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah diam? Tidak. Apakah Rasulullah bungkam? Tidak, saudara. Apakah Rasulullah hanya menyambut dengan senyuman? Tidak. Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda, intaliqu ila hadzal masjidil zalimi ahluh fa'ahriqu. Sahabat-sahabatku, berkumpullah kalian, segera berangkat ke masjid tersebut, masjid yang penduduknya zalim. Fa'ahriqu, bakar masjid tersebut. Yang mengatakan siapa? Orang kompak yang mengatakan siapa? Saya mau tanya, kira-kira ada berani orang yang mengatakan Rasulullah anarkis? Ada yang berani mengatakan Rasulullah radikal, saudara? Ada yang berani mengatakan Rasulullah nggak punya rasa nasionalisme, saudara? Ada yang berani mengatakan Rasulullah keras bengis, saudara? Rasulullah yang perintahkan untuk bakar, akhirnya dibakar. Dan nggak sampai di situ, ini masjid, bukan diskotek, bukan Pak. Mas, bukan gudang miras, bukan Pak. Mas, bukan tempat pelacuran, bukan Pak. Mas, bukan sarang aliran sesat, bukan Pak. Mas, bukan kondang judi, bukan Pak. Mas, makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Sirah beliau mengatakan, itu Rasulullah saking tegasnya, masjid saja diselewengkan sama Nabi dibakar, saudara. Apalagi kalau di zaman Nabi ada tempat pelacuran, saudara. Apalagi kalau di zaman Nabi ada tempat judi. Apalagi kalau di